Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua sehat, kuat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Hikmah dariku. Bermula dari pemuda kaya yang selalu menjadi anak kesayangan keluarganya lah kisah ini dimulai. Hal itu terjadi ketika dalam kegiatan makan paginya ia tidak mendapatkan apa yang biasanya tersaji, apa yang biasanya ia dapatkan, yang ia peroleh. Ia marah kepada seisi rumah, termasuk pada orang tuanya, apalagi kepada pembantunya. Ia mengumpat pembantu tersebut dengan kata-kata yang kasar. Tidak tahan mendengarnya, sang pembantu pun lari ke kamar dan hanya bisa menangis. Pembantu kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran. Ya, pembantu adalah makhluk Allah yang seringkali keberadaannya disumirkan dan dianggap kurang berharga. Bahkan lebih dari itu, beberapa pembantu seringkali dianggap sebagai budak. Strata sosial adalah sebabnya. Jangankan menyampaikan saran, membela diri saja seringkali dianggap sebagai tindakan melawan. Konsekuensinya, gaji tidak diberikan, atau beberapa hari tidak mendapatkan jatah makanan. Sang pembantu apabila melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai menurut pandangan majikannya, ia sering diperlakukan tidak semestinya. Ia pun harus rela mendapatkan perlakuan-perlakuan kasar. Akankah manusia hanya dilihat dari latar belakang ekonominya atau strata sosialnya saja? Tentu tidak. Begitu juga dengan sang pembantu dalam kisah ini. Meskipun ia acap kali direndahkan, tetapi jiwanya sangat kuat, jiwanya sangat teduh, hatinya sangat bening. Baginya direndahkan manusia bukanlah sebuah masalah yang serius. Justru ia jadikan ejekan, hinaan, atau sikap tidak baik kepadanya itu sebagai pemicu untuk melatih kesabaran, kekuatan, dan kebesaran jiwanya, serta rasa syukurnya kepada Allah. Di antara harapannya adalah, tatkala ejekan dan hinaan bertubi disarangkan kepadanya, ia tidak sampai membuatnya justru menjadi pribadi yang rendah dalam arti sebenarnya. Ia berharap dan ia selalu berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang baik di setiap saat, di setiap suasana. Kisah tentang pembantu ini akan mengajarkan kita betapa menjadi orang baik itu tidak pernah rugi. Ia selalu berusaha baik kepada semuanya, wabil khusus selalu baik kepada orang tuanya. Saat pemuda kaya tersebut, anak kesayangan tersebut menghina dirinya, ia menjadi bersedih karena orang tuanya juga dihina. Nah, ini yang membuatnya bersedih sangat. Karena jikapun dia bersalah, kenapa orang tuanya juga yang harus disalahkan? Padahal orang tuanya tidak mengerti apa-apa. Orang tuanya tidak tahu apa-apa. Lebih dari itu, kesedihan pembantu ini justru disebabkan karena pemuda itu telah menghina orang tuanya, maka sang pembantu ini khawatir kemarahan Allah juga akan menimpa kepada si anak tersebut. Karena orang tua punya derajat yang tinggi. Orang tua merupakan pribadi yang mulia.
Itulah yang menyebabkan pembantu ini bersedih. Bersedih karena orang tuanya dihina. Bukan bersedih karena dia direndahkan. Ia takut anak muda itu nanti akan mendapatkan murka dari Yang Maha Kuasa karena telah menghina orang tua yang tidak bersalah, orang tua yang tidak tahu menahu. Sungguh mulia jiwa pembantu ini. Hanya saja sang majikan dan anak kesayangannya tidak mengetahui akan hal itu. Sang pembantu ini sejatinya juga merupakan orang yang bijak dalam memaknai dan mengarifi hidup. Pada suatu hari, si anak juga berteriak-teriak dengan lantangnya. Sikapnya seolah menunjukkan bahwa ia tidak ada musuh yang berani menghadapinya. Sikap seperti itu ia tunjukkan bahwa seolah ia sangat berkuasa terhadap siapapun dan dimanapun. Teriakannya benar-benar memekakkan telinga. Parahnya, perilaku-perilaku yang ia tampakkan tersebut dianggapnya sebagai perilaku yang wajar, perilaku yang biasa, bahkan perilaku yang baik. Kemarahan si anak majikan kali ini disebabkan bajunya belum disetrika. Padahal ia akan pergi berpesta dengan teman-temannya. "Mbok, apa sih yang kamu kerjakan? Kenapa bajuku belum kau setrika?" Katanya sambil berteriak meski jaraknya hanya setengah meter. "Maaf Den, saya baru selesai menyelesaikan tugas dari ibu. Kemudian saya menyapu halaman belakang. Jadi saya belum sempat menyetrika baju Aden," jawab pembantu dengan pelan dan dengan menundukkan muka. "Ah, kamu bisanya cari alasan saja. Kalau begini, aku akan pakai baju apa?" "Baiklah Den, saya akan menyetrika baju tersebut. Cepat ya, nggak pakai lama." Beberapa saat kemudian, sang pembantu menuju tempat anak majikannya tersebut yang sedang menonton televisi. "Ini bajunya Den." "Nah, gitu dong." Sang anak majikan lantas menerima baju tersebut masih dengan muka gelap memendam amarah. Secepat kilat, sang anak majikan memakai baju tersebut. Setelah baju melekat di bajunya, ia langsung berlari menuju depan rumah. Rupanya mobil telah ia siapkan di sana. Tetapi baru beberapa saat melangkah, terdengar teriakan yang sangat keras. "Aduh, Mbok, tolong!" Mendengar teriakan tersebut, sang pembantu berlari menuju asal suara. Ternyata jari kaki sang majikan junior telah bersimbah darah. Rupanya kaki si anak manja ini terkena pecahan gelas minumannya sendiri. Tadi pagi, sewaktu ia mengelap mobil, ia letakkan gelas minumannya sembarangan di depan pintu. Karena terburu-buru ingin cepat berangkat, ia tidak melihat gelas tersebut. Akhirnya, kaki kanannya menendang gelas tersebut dan salah satu jarinya terkena pecahan gelas itu. Terlihat jelas daging salah satu jari itu sobek dan darinya keluar darah segar. Bahkan kuku pada jari tersebut ikut sobek pula, terluka. "Ada apa Den?" "Tanya lagi," bentak sang majikan junior. "Ambil antibiotik, cepat!" Mendengar bentakan seperti itu, sang pembantu langsung lari terbirit-birit menuju tempat P3K. Karena khawatir akan kena marah lagi, sang pembantu bahkan membawa sekalian kotak P3K tersebut. Sang pembantu kemudian membersihkan luka sang anak majikan. "Pelan dong, kamu senang kan melihat aku begini?" Tanyanya kepada sang pembantu dengan lagi-lagi wajah sinis. "Sebaliknya Den, justru saya sangat prihatin dan sedih dengan apa yang menimpa Aden." Tidak seperti biasanya, majikan kecil ini mau mendengar kata-kata sang pembantu. Mungkin karena ia juga ada rasa sakit yang luar biasa.
di kakinya. Den, boleh saya ngomong sesuatu? Boleh, tapi sambil bersihkan lukaku ya. Iya, Den. Den, tatkala kuku kita dicabut, ternyata ukuran kuku kita sangat pendek. Akan tetapi, apabila dibiarkan, kuku kita itu bisa menjadi sangat panjang, bahkan bisa bermeter-meter panjangnya. Artinya, ada kekuatan dahsyat yang sesungguhnya telah menumbuhkan kuku-kuku kita. Mendengar ucapan itu, anak muda ini tertegun. Den, kenapa? Tidak apa-apa kok. Pertanyaan tersebut membuyarkan sedikit ketertegunannya. Boleh saya lanjutkan, Den? Oh, silakan. Maka dari itu, kita harus mensyukurinya, Den. Tidak hanya kuku, semua yang ada pada diri kita juga demikian. Wajib kita mensyukurinya. Apabila ada bagian dari tubuh kita sakit, seluruh tubuh akan terasa sakit. Begitupun dengan kuku ini. Hanya salah satu jari Aden saja yang terluka. Kukunya ikut sobek. Ternyata seluruh tubuh Aden pun merasa tidak enak. Oleh karena itu, semua nikmat yang ada dalam diri kita seperti kesehatan, kekayaan, kesempatan, dan semuanya harus disyukuri. Sebab itu pemberian Allah. Tatkala kita tidak menggunakannya dengan baik, tidak menggunakannya untuk kemanfaatan, Tuhan akan marah, Allah akan marah, dan tidak menutup kemungkinan akan mengambil nikmat tersebut. Apabila kita mudah marah misalnya, ditambah sombong lagi, pada dasarnya kita juga sedang tidak mensyukuri nikmat Allah. Betapa tidak? Ketika kita marah, jantung bergerak dengan cepat, nafas tidak teratur, pikiran pun menjadi tidak tenang. Padahal jantung dan paru-paru juga mempunyai hak untuk bergerak dan beraktivitas normal. Selain itu, saat kita mudah marah, emosi menjadi tidak terkontrol. Dan ketika emosi tidak terkontrol, sangat mungkin kita berperilaku tidak baik. Perilaku ini juga sangat mungkin akan menyakiti diri kita. Bukankah Allah memberikan kebaikan kepada kita? Tetapi, kenapa kita menyakiti diri kita sendiri? Saat kita sombong, Allah pun akan marah kepada kita. Karena yang punya hak untuk sombong hanya Allah. Kita tidak punya hak dan sangat-sangat tidak diperbolehkan untuk sombong. Tanpa terasa, mendengar ucapan sang pembantu, pemuda manja ini menitikkan air mata. Ia sepertinya sadar bahwa selama ini telah banyak melakukan kesalahan. Ia pun tersadar bahwa selama ini sangat sering tidak mensyukuri nikmat Allah. Ditambah lagi, ia sering menyakiti orang lain, khususnya menyakiti pembantu yang saat ini ada di depannya, yang saat ini menjadi orang pertama kali yang merawat luka-lukanya, yang memperhatikan dirinya. Sahabat, sudahkah kita memikirkan dan mensyukuri semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita, seperti kesehatan, waktu, kesempatan, bentuk tubuh, kekayaan, kepandaian, dan semuanya? Jika belum, mari kita berubah mulai sekarang juga. Ketika kita mensyukuri nikmat yang diberikan, Allah akan menambah kenikmatan yang ada pada diri kita berlipat-lipat. Allah akan menambah ketenangan dalam hati kita. Allah akan menambah kebeningan dalam hati kita. Allah akan membuat jiwa kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih fokus. Kita pun akan menjadi pribadi yang unggul dan begitu semangat, serta mawas diri
dalam meniti kehidupan. Pribadi semacam inilah yang akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan hidup, lahir batin, dunia akhirat. Semoga hikmah dari kuku ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.